states that Netanyahu is using deliberate starvation of children in Gaza as a weapon of war. Human rights groups have spoken out against targeting of journalists, civilians, hospitals, aid workers, and the UN has... Bocoran dokumen rahasia dari rapat kabinet perang Israel memicu gelombang kemarahan dan kontroversi besar, baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Transkrip yang disiarkan oleh media Israel Channel 13 ini menunjukkan keputusan mengejutkan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan yang berlangsung pada 1 Maret 2025, Netanyahu menolak seruan berulang dari para menteri senior, pejabat pertahanan, dan pimpinan intelijen untuk mempercepat negosiasi gencatan senjata. Alih-alih mencari jalan damai, ia justru secara sengaja memutus gencatan senjata dan memberlakukan pembatasan total bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Tujuannya memaksa Hamas menyerah melalui kelaparan massal. Transkrip tersebut mengungkap detail mengejutkan bahwa bahkan ketika Hamas mengikuti proses perundingan sesuai kesepakatan awal, Netanyahu tetap memutuskan melanjutkan jalur kekerasan. Keputusan itu berlawanan dengan rekomendasi Mossad, Kepala Shin Bet Ronen Bar, dan Menteri Pertahanan Israel, Katz. Ketiga tokoh penting itu menilai bahwa melanjutkan ke fase kedua gencatan senjata, yang mereka sebut fase B, adalah peluang terbaik untuk membebaskan para tawanan Israel yang masih ditahan di Gaza. Mayor Jenderal Nitzan Alon, Kepala Urusan Tawanan Pasukan Israel, dalam dokumen tersebut secara tegas mengatakan satu-satunya peluang untuk membebaskan para sandera adalah membahas kondisi fase B. Dukungan datang dari Ronen Bar yang menyatakan, pilihan yang saya sukai adalah beralih ke fase B. Sambil menegaskan, Israel masih bisa melanjutkan perang setelah pembebasan para sandera. Katz, Menteri Pertahanan, menambahkan bahwa meskipun Hamas hanya mengembalikan sebagian kecil dari para sandera, itu sudah merupakan langkah signifikan yang layak ditempuh. Namun, Netanyahu mengabaikan semua masukan tersebut. Ia tetap memutuskan blokade penuh terhadap semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Akibatnya, cadangan makanan di wilayah yang sudah hancur karena perang itu semakin menipis. Laporan kemanusiaan terbaru mencatat 197 warga Palestina meninggal akibat kelaparan, termasuk 96 anak-anak. Angka ini hanya menggambarkan puncak dari krisis yang lebih besar, karena ribuan warga lainnya berada di ambang kematian akibat kekurangan gizi, dehidrasi, dan penyakit. Forum Keluarga Sandera, yang sejak awal gencar menekan pemerintah untuk segera menyelamatkan para tawanan, menyebut bocoran ini sebagai sangat memberatkan. Mereka menuduh pemerintah Netanyahu dengan sengaja menggagalkan kesepakatan pertukaran sandera demi kepentingan politik dan militer yang tersembunyi, sekaligus menyesatkan publik dengan narasi yang berbeda di media. Di lapangan, situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Blokade total membuat truk bantuan yang berisi makanan, obat-obatan, dan suplai penting lainnya tidak dapat masuk. Gambar-gambar memilukan memperlihatkan anak-anak yang tubuhnya kurus kering, ibu-ibu yang menangis memeluk anaknya yang sekarat, dan keluarga yang terpaksa memakan dedaunan demi bertahan hidup. Peringatan keras datang dari sistem pemantau kelaparan terkemuka dunia. Lembaga tersebut menyatakan bahwa skenario terburuk kelaparan kini benar-benar terjadi di Gaza akibat kebijakan pengepungan Israel. Krisis ini bukan hanya soal kekurangan makanan, tetapi juga runtuhnya sistem kesehatan, sanitasi, dan keamanan yang membuat penderitaan warga sipil kian tak tertahankan. Ironisnya, jajak pendapat terbaru di Israel menunjukkan mayoritas warga tidak terganggu oleh laporan kelaparan dan penderitaan di Gaza. Hal ini menambah dimensi baru dalam konflik panjang Israel-Palestina, menunjukkan jurang empati yang semakin melebar di tengah polarisasi politik dan propaganda. Sejak dimulainya serangan besar-besaran Israel ke Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 60.000 warga Palestina telah tewas. Sebagian besar korban adalah warga sipil, perempuan, dan anak-anak. Kota-kota di Gaza hancur lebur, infrastruktur luluh lantak, dan kehidupan sehari-hari berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup dari satu hari ke hari berikutnya. Keputusan Netanyahu yang terekam dalam dokumen bocor ini menguatkan tuduhan bahwa strategi pemerintahannya bukan sekadar operasi militer untuk melawan Hamas, tetapi juga bentuk hukuman kolektif terhadap seluruh penduduk Gaza. Langkah ini melanggar hukum humaniter internasional yang melarang penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Bocoran ini juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah langkah Netanyahu murni demi kepentingan keamanan Israel,
atau ada agenda politik tersembunyi yang ia kejar. Sebagian analis menilai bahwa Netanyahu tengah berusaha mempertahankan kekuasaannya di tengah tekanan politik dan hukum yang meningkat. Dengan melanjutkan perang dan menolak gencatan senjata, ia dapat mempertahankan citra sebagai pemimpin keras yang tak mau berkompromi dengan musuh. Namun, strategi ini berisiko besar. Selain memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, kebijakan ini juga memicu kritik tajam dari dunia internasional. Negara-negara sahabat Israel pun mulai mempertanyakan legitimasi moral dari blokade total yang menyebabkan kematian massal warga sipil. Di sisi lain, Hamas memanfaatkan penderitaan rakyat Gaza untuk memperkuat posisinya, mengklaim bahwa Israel melakukan genosida terbuka di depan mata dunia. Bagi keluarga para sandera Israel, kebijakan ini adalah pengkhianatan. Mereka melihat setiap hari yang berlalu tanpa kemajuan dalam negosiasi sebagai ancaman nyata terhadap nyawa orang-orang yang mereka cintai. Tekanan terhadap Netanyahu dari kelompok ini terus meningkat, dengan aksi-aksi protes dan tuntutan agar pemerintah memprioritaskan keselamatan sandera di atas strategi militer jangka panjang. Kini, dunia menantikan langkah selanjutnya. Apakah bocoran dokumen ini akan memicu perpecahan internal di pemerintahan Israel? Akankah tekanan dari keluarga sandera dan komunitas internasional memaksa Netanyahu mengubah sikap? Atau justru, ia akan semakin mengeras, mengandalkan dukungan dari basis politiknya yang mendukung pendekatan militer total? Yang jelas, krisis Gaza telah memasuki babak paling kelam. Kelaparan massal, kehancuran kota, dan kebuntuan diplomatik menjadi kombinasi mematikan yang mengancam generasi masa depan di wilayah tersebut. Bocoran ini bukan hanya dokumen politik, melainkan cermin dari strategi yang membawa penderitaan tanpa akhir. Dan di balik setiap angka statistik korban, ada wajah, nama, dan cerita yang mungkin tak pernah tersampaikan ke telinga mereka yang memegang kendali kekuasaan.